Ya, saudara, varian Delta Corona dikategorikan WHO sebagai variant of concern atau varian yang harus diperhatikan. Penularannya lebih cepat dibandingkan varian Alpha atau varian awal Corona. Lalu apa lagi yang harus diperhatikan dari varian Delta ini? Simak bersama saudara paparannya bersama Dazen Frila dalam Kamu. Bisa diceritakan. Gimana? Tidak boleh diceritakan. Yang tidak memperbolehkan siapa? Raja saya. Raja kamu siapa? Coba ini dilihat aura saya. Tirta, saya minta tanggapannya, dokter. Saat ini kan kasus corona begitu luar biasa penambahannya. Pemerintah sudah tegas dengan PPKM mikronya, tapi apakah kemudian masyarakat patuh? Apalagi juga banyak yang mau bikin acara-acara kerumunan dengan dalih bahwa kan kita sudah nanti siapkan protokol kesehatannya. Ini bagaimana, dokter Tirta? Ini aura yang ada di hadapan kamu ini aura vaksin, aura yang ada di dalam vaksin itu. Hijau. Terus kalau seumpama aura ini ada dalam tubuh manusia, itu tubuh manusia akan mendapatkan apa? Seumpama aura ini masuk dalam tubuh manusia, apa yang bisa diberikan manfaat pada tubuh manusia itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Padepokan Sabut Jagat. Dan alhamdulillah malam hari ini saya ditemani oleh salah satu sahabat kami, ataupun beliau juga pembimbing kami di Padepokan Sabut Jagat. Salah satu pembimbing kami ya beliau Gus Ibnu dari Pekalongan. Dan untuk sedulur Padepokan Sabut Jagat dimanapun Anda berada, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, paling banyak di Malaysia, sering komen di Malaysia. Jangan lupa untuk beliau juga ada channel ya? Ada channel. Namanya apa, Gus? Nanti bisa para ikhwan Padepokan Sabut Jagat bisa silaturahmi atau main ke channel Bocah Nirwana. Bocah Nirwana. Iya. Channel YouTube beliau Bocah Nirwana. Beliau juga salah satu pembimbing kami di Padepokan Sabut Jagat. Entah itu pembimbing secara rohani ataupun metode pengobatan, beliau juga ikut andil di dalamnya. Selalu mengingatkan, jangan lupa kunjungi channel beliau ya, Bocah Nirwana. Nanti saya linknya saya tulis di deskripsi video kali ini. Dan insya Allah malam hari ini kita akan ngobrol ya tentang yang saat ini sedang terjadi khususnya di Indonesia ataupun di seluruh dunia, yaitu tentang wabah virus corona, Gus. Virus corona. Iya, ya. Karena istilahnya sekarang malah lagi jadi menjadi nih. Kalau menurut Gus sendiri itu wabah ini tuh sebenarnya ada apa di balik musibah dari gempa bumi, gunung meletus, sekarang ada wabah, sekarang malah menjadi-jadi. Sebenarnya ini hikmah untuk manusia itu bagaimana, Gus? Ini kalau dalam pandangan saya yang bodoh gitu kan ya, kalau dalam pandangan saya itu ya terjadinya musibah di suatu negara itu kan itu terjadi karena kaumnya sendiri ya kan? Maksudnya orang yang di dalam itu, misalnya negara ini kok terkena musibah banjir, terkena musibah gempa bumi dan yang lain-lainnya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah. Seperti ada kisah, lupa saya kisahnya siapa, tapi kisahnya itu intinya di dalam satu desa itu, ini desa ini makmur, berlimpah ria, kayak sandang pangan itu, terus ekonomi semuanya meningkat. Barang ada satu orang fasik, dia suka, namanya orang fasik itu kan orang buruk gitu kan. Orang fasik masuk ke dalam desa itu dan melakukan kefasikan di desa itu langsung hancur. Hanya satu orang sih. Hanya satu orang, itu kan. Jadi
ya satu orang itu membawa kefasikan dalam satu desa, semuanya terkena dampaknya. Terkena dampaknya gitu kan. Nah, kalau menurut saya adanya kayak gempa bumi dan yang lain-lainnya itu pertanda mungkin bisa aja di situ banyak kemaksiatan yang merajalela gitu kan. Iya. Berarti intinya kembali ke manusia-manusia yang ada di wadah yang sedang terjadi wabah itu ya, Iya. ataupun bencana itu ya. Iya. Tapi akhir ini Indonesia banyak sekali Gus. Iya, ya itu. Kalau pikiran seudon saya itu seudon ini bukan dari pandangan saya mungkin kan dalam kasus-kasus tempat-tempat itu kayak misalnya gempa, mungkin di situ banyak tempat pelancuran gitu kan. Jadi seakan-akan kita maksiat atau udah jadi biasa gitu loh. Kayak orang mau maksiat di pinggir jalan itu udah biasa, kan banyak sekarang. Kayak kemarin juga kayaknya ada itu yang di pinggir jalan itu. Jadi Allah memberikan peringatan. Iya, memberikan peringatan atau teguran gitu kan, biar kita ini sadar gitu kan. Tapi imbasnya kena semua. Ya imbasnya kena semua. Nah makanya biasanya yang nggak terkena dampaknya itu di situ ini ada wali di situ. Misalnya ada satu daerah kok di situ rata-rata kebanyakan orang di situ kok nggak terkena dampak musibah. Iya. Itu ada wali di situ. Wali itu ibaratkan sebagai paku buminya. Paku bumi dipaku. Caranya kan musibah itu mau diturunkan sama Allah. Allah kayaknya kan di situ ada kekasih Allah itu kan. Oh iya. Allah kan, ya kasih Allah kan minta jangan di sini ya Allah kan, gantilah nanti saya kena gimana kan gitu. Jadi kalau di situ di satu tempat itu kok jarang terkena musibah, insya Allah atau ini perkiraan saya di situ ada walinya, ada kekasih Allah di situ. Untuk menangkal bala itu. Iya, atau menangkal bala. Masya Allah. Nah ini terus untuk virus corona. Ya, virus corona. Virus corona. Kalau untuk virus corona saat ini dari pengalaman baru kemarin ini ke Tangerang itu kan, ke Tangerang main ke tempat saudara, ada yang terkena corona. Positif itu. Udah positif. Terus kan saya ini disuruh silaturahmi, saya datangi gitu kan, terus di cross check, saya tanyakan ada sakit yang gejala sakit di waktu-waktu tertentu itu ada gak? Ada mas, di jam sekian. Oh. Nah, kalau dari indikasi pengalaman saya, kalau ada rasa sakit di jam-jam sekian itu ada hubungannya dengan gaibnya. Masya Allah. Istilahnya sama nanti pusing jam sekian gitu, iya. Atau sakit jam sekian. Iya. Oh, ada campur tangan gaib. Ada campur tangan gaib lah. Kemarin yang saya ambil itu ternyata ada kiriman santet. Udah sempat tak video tapi ini belum tak upload di channel YouTube saya karena belum dapat izin. Dari pihak sana, belum dapat izin, jadi belum saya upload seperti itu. Iya. Berarti ada virus corona gaib juga. Iya. Masuk situ ya. Jadi kalau ini dari pengalaman saya, sakit yang diterima kita, sakit yang dirasakan kita itu ada ruhnya. Ada ruh yang membawa itu kan. Nah, ruhnya itu ya bisa dari jin, dari siluman. Makanya kan dalam hadisnya itu setan itu kan atau iblis atau jin siluman itu ada di aliran darah. Iya. Majratu al-adam seperti itu kan, di aliran darah. Nah, itu sakit itu kalau ini pemikiran yang bodoh saya kan, sakit itu awalnya gaib. Sakit itu awalnya gaib jadi nyata karena udah numpuk. Iya. Kan menumpuk di aliran darah gitu kan. Atas dasar itu ya. Iya, atas dasar pengalaman gaib seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya kalau gaib sudah banyak itu akan, kalau masuk aliran darah sudah banyak numpuk, akhirnya bisa ke medis gitu. Iya, jadi ke medis. Ya kayak nama-nama penyakit itu kan yang bikin kan dokter gitu kan. Oh ini di hati liver gitu kan. Pusing, vertigo gitu kan. Ya macam-macam itu kan namanya itu identik dengan tempat yang disakiti gitu kan. Rasa sakitnya. Tapi kalau untuk virus corona ini, beberapa kali saya juga bikin konten tentang virus corona melalui sisi gaib ya, sudut pandang virus corona dari segi gaib. Terus memang berbagai macam lah penjelasannya dari gaib tersendiri, karena bangsa gaib juga suka berbohong dan menipu. Jadi anggaplah sebagai ini ya. Lah sekarang tentang vaksin Gus.
Vaksin gimana? Vaksin dari yang sekarang divaksin itu loh, untuk menangkal virus corona. Ya itu vaksin itu kan mungkin ada ulama, mungkin kalau saya kan bukan ulama, saya itu nggak tahu apa-apa. Ini cuma sekedar penyampaian dari saya atau sharing apa namanya, pemikiran saya sendiri. Iya. Jadi barang vaksin itu kan masuk, mungkin ada yang ulama yang mengatakan haram, ada yang memperbolehkan. Nah itu kembalinya nanti ke diri kita lah. Diri kita. Iya. Maksudnya sandaran kita kemana? Jadi obat itu boleh, kita boleh ya? boleh ya. berobat itu boleh. Tapi sandaran hati kita ini kemana? Kita makan obat itu boleh, tapi bukan obat yang menyembuhkan, tapi kan Allah. Iya. Seperti itu. Perantaranya obat iya. gitu kan. Oke, untuk sedulur pada bangsa Bujakan nih yang masih ragu tentang vaksin yang dijelasin sama Gus ya. Obat boleh, tapi yang menyembuhkan itu bukan obat itu, tapi Allah. Obat hanya perantara ya. Cuman kalau untuk apa namanya, obat atau vaksin ini ada beberapa sahabat sedulur pada bangsa Bujakan yang menanyakan tentang bagaimana cara obatnya, ditanyakan dari gaibnya gitu Gus. Obatnya ditanyakan dari gaibnya. Iya, sudut pandang gaib tentang obat corona itu apa gitu. Ya bisa. Karena ya kalau dari segi medisnya itu kan katanya apa namanya, bakteri. Bakteri jahat. Ya. Bakteri Tapi jahat. kalau dari segi gaibnya belum ada ya. Ya coba nanti kita panggil, kita cek pakai mediator gitu kan. Jadi yang dipanggil ini isi vaksinnya atau yang isi vaksin? Jangan isi vaksinnya. Kalau isi vaksin nanti takutnya ini apa namanya, jadi rame. Iya, jadi rame. Iya. Jadi bukan isi vaksinnya yang kita ambil, cuman bangsa gaib. Apa namanya, intinya yang dikatakan bangsa gaib ini apa tentang vaksin tersebut? Iya, sudut pandang bangsa gaib vaksin ini gitu. Jadi kita manggil salah satu bangsa gaib yang mengerti tentang vaksin ini. Tentang vaksin. Jadi yang sedikit ahli obat-obatan. Mungkin itu ya, bangsa gaibnya jadi dokter ya. Mungkin malam ini ada yang bersedia masuk jadi mediator dulu. Kita lanjut, beliau akan mencoba menarik salah satu dari bangsa gaib yang mengetahui ya tentang vaksin corona yang sekarang ada di pemerintah yang sedang dilakukan pemaksin untuk mencegah corona. Nanti sudut pandang gaib tentang vaksin itu apa? Dan perlu digarisbawahi untuk semuanya ya yang menonton. Jangan dipercaya sepenuhnya karena bangsa jin itu suka berbohong dan mengadu domba. Jadi anggaplah tontonan ini sebagai wawasan yang penuh hikmah, dan semoga di hikmah itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak harus dipercaya sepenuhnya ya Gus ya. Iya. Itu yang paling penting. Jadi bukan menjustis sesuatu salah ataupun benar. Iya. Oke, silakan Gus. Jadi biar saya yang manggil, nanti sampai yang tanya gitu ya. Iya, nanti baru saya tanya. Ya Dhul Faqidin, gaib yang mengetahui obat-obatan manusia atau gaib tabib yang di bangsa sana. Ya Dhul Faqidin, tarik ke saya. Allah masuk. Masuk dalam kondisi tenang. Sugeng Dalu, selamat malam. Ini dari bangsa apa? Jin. Bangsa jin. Moga dilanjut.
Sin wujud kamu apa? Sosoknya apa? Apa itu? Apa? Ini Gus tadi memanggil salah satu gaib yang mengetahui tentang obat-obatan manusia. Kamu apa mengetahui itu? Tidak bisa diceritakan. Gimana? Tidak boleh diceritakan. Yang tidak memperbolehkan siapa? Raja saya. Raja kamu siapa? Coba ini dilihat aura saya. Terbuka dengan paksa aura murid Sang Hyang Nur Cahya yang terbuka. Dah, kamu ceritakan. Kamu sudah kenal siapa beliau? Ya sedikit saja enggak apa-apa. Apa sebenarnya itu? Dari sudut pandang gaib tentang obat yang sekarang menjadi viral itu. Obat virus corona saja. Untuk dari sudut pandang gaib itu apa? Banyak manusia yang sudah mengetahuinya tapi tidak mau mengamalkannya. Maksudnya sudah banyak orang tahu obat itu, tapi tidak mau menjalankan. Apa itu obatnya? Yaitu ada kepada Sang Pencipta untuk lebih lagi mendekatkan diri. Oh, itu obatnya. Iya. Itu obat secara lahir apa secara Jadi ini biar lebih gampangnya coba saya ambil sampel auranya ini vaksin. Maksudnya biar dia tahu ini apa gitu kan ya. Coba aja barangkali bisa kan gitu. Namanya coba gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di vaksin obat-obatannya yang terlibat khususnya COVID-19, vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 yang terlibat yang terbentuk ada di depan saya Allah. Nah ini di depan ini saya ambil secara sisi goib tentang ini vaksin itu kan. Maksudnya aura goibnya ini saya ambil. Apa yang sampean tahu tentang aura ini? Manfaat apa yang bisa dirasakan ke tubuh manusia? Sampean kan ahli. Apa itu? Bisa dijelaskan? Ini aura yang ada di hadapan kamu ini aura vaksin, aura yang ada di dalam vaksin itu. Hijau. Terus kalau seumpama aura ini ada dalam tubuh manusia, itu tubuh manusia akan mendapatkan apa? Seumpama aura ini masuk dalam tubuh manusia, apa yang bisa diberikan manfaat pada tubuh manusia itu? Oh, hawa dingin gitu. Ya. Nah, ini tadi manfaatnya. Sekarang mudorotnya atau keburukan apa ini? Aura ini kalau masuk ke dalam tubuh manusia
dampaknya apa? Iya, Ada dampaknya nggak? apa? Menjadi tegang. Masya Allah. Berarti masuk ke dalam pemikiran gitu. Kalau saraf manusia menjadi tegang itu juga sedikit beresiko berarti. Cuman dari segi kejiwaan, jika aura ini ada dalam tubuh, dalam kondisi jiwa ataupun roh manusia itu bagaimana kondisinya? Terganggu enggak? Tidak. Oh, iya. Jadi kalau ini menurut bilangan, nah ini antara kebaikan dan keburukan ini aura ini masuk ke dalam tubuh. Kalau dari pandangan sampean ini sebagai ahli dalam bidang goib, dalam pengobatan goibnya, ini kalau dibandingkan berapa persen? Banyak jeleknya. Oh, banyak jeleknya. Waduh. Loh, ini kan bukan saya yang bilang dan dia kan gitu kan. Jadi ikhwani rahimakumullah, ini menurut Pak Goib ini bahwasanya banyak jeleknya gitu kan. Tapi ya namanya jin jangan dipercaya. Jangan terlalu dipercaya. Karena Banyak manusia yang memanfaatkannya. Oh, begitu. iya. Apa udah cukup? Ya, mungkin itu. Kalau manusia memanfaatkannya sebagai bagaimana maksudnya itu tadi? Pribadinya saja. Pribadinya saja. Oh, berarti memang ada sebagian orang yang memanfaatkan ini gitu ya. Memanfaatkan momen. Oh, ya. Ya, mungkin itu saja cukup ya Gus ya. Ini tadi kita kurang sopan, belum tahu namanya. Oh iya Mas. Kamu namanya siapa? Tak, ini ahli di bangsa gaib, ahli kedokteran ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ya udah, kalau nggak mau disebut namanya juga nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Tadi mungkin cukup ya. Kamu mau kembali lagi ke sana? Di mana? Kamu waktu ditarik sama Gus lagi di mana? Menyebar. Ya. Ya sudah. Silahkan. Apa ada lagi Gus? Sudah cukup, mungkin tadi penjelasannya dari sisi goib bahwasanya vaksin seperti itu untuk kebenarannya belum bisa dipastikan karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah. Udah, terima kasih, ini biar saya keluarkan. Silakan kembali. Matur suwun, terima kasih karena sudah memberikan informasinya. Semoga apa yang sampean ini bisa jadi power untuk sampean atau energi atau makanan apapun, ada manfaatnya lah dari obrolan kita ini. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Jika ada tugas silakan dijalankan tugasnya, keluar dari jasad ini semuanya. Udah, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi berdialog dari bangsa gaib sama Gus Ibnu tentang sudut pandang gaib tentang vaksin itu. Walau bisawab ya Gus ya. Kebenaran tetap mutlak milik Allah. Mutlak ya. milik Allah. Jadi tidak harus bahwasanya yang dikatakan jin ini itu benar gitu. Iya. Ya. Jadi hanya sudut pandang bangsa gaib tentang vaksin. Tadi sudah dijelaskan, semoga seluruh pada masyarakat jagat bisa mengambil
sisi positifnya lah dari video kami. Mungkin ada tambahan Gus untuk menyikapi, untuk bisa menenangkan bahwasanya masyarakat tentang virus ini. Ya, kalau dari pribadi saya ya aslinya ya kembalinya ke pikiran kita, karena sakwa sangka Allah itu kan menurut prasangka seorang hamba, atau ini anna doni abdibi, ini dalam hadis kudsisnya, ini satu hunison, ini itu maksudnya Allah, saya menurut prasangkanya hamba saya. Kalau kita berprasangka insya Allah baik gitu kan, seperti itu. Jadi itu intinya. Jadi prasangka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Iya. Enggak kena COVID, enggak kena, yakin gitu. Asalkan yakin ya Gus. Yakin, tapi yakin aja, bukan hanya yakin, kita berdoa sama Allah ya wajib perjalanan, maksudnya apa yang diperintahkan Allah ya wajib dikerjakan. Doa ya Allah biar sehat, lah kitanya nggak sholat, nah, terus gimana? Iya, benar. Ya seperti itulah. Luar biasa sekali ya obrolan ini ya, semoga ada manfaatnya. Mungkin tadi karena ada timbangan dari visi aura si vaksin itu banyak jeleknya ketimbang baiknya, itu sudut pandang gaib. Nanti kita akan cross check lagi yang membuat jelek vaksin ini itu siapa. Oh ya bisa. Oke, kita lanjut, tapi kita tutup dulu mungkin itu saja. Next berikutnya ya, video berikutnya kita akan yang sisi kok banyak jeleknya vaksinnya, nanti kita akan tarik sisi jeleknya, kita akan lakukan mediumisasi lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti tadi kunjungi channel dari Bocah Nirwana. Ya, di Bocah Nirwana. Dikunjungi beliau. Banyak juga pengobatan yang khususnya di Pekalongan. Kalau ada sedulur pada Sahabat Jagat yang dekat di Pekalongan, silakan merapat ke tempat beliau. Di mana Gus tempatnya Gus? Di Wiradesa. Wiradesa. Di Wiradesa Pekuncen. Ya. Wiradesa Pekuncen Pekalongan. Ya. Dan nanti kalau ada yang dekat merapat saja, karena banyak sekali yang menanyakan tentang ingin ikut amaliyah dari guru. Insya Allah nanti dibimbing pelan-pelan, bukan dibimbing, diajari, saling belajar, saling mengingatkan, saling menguatkan, insya Allah. Oke, cukup. Kamu masih ada yang mau disampaikan? Ya, cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.